Halo, selamat pagi Glenda, selamat pagi Sobat Meraset semua. Hari ini kita akan present update mengenai otomotif sektor. Next. Penjualan wholesale September 2024 ini tercatat di 72.677 unit. Ini penurunan 4,8% secara bulanannya dan penurunan 9,1% secara tahunan. Dan ini menjadi terendah dalam 4 bulan terakhir. Wholesale kuartal ketiga ini mencapai 223.200 unit doang. Peningkatan 12% Q-on-Q-nya, tetapi masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu, sekitar 11%. Penghasilan untuk kuartal 3 ini lebih tinggi dibandingkan ke kuartal kedua, didorong oleh basis rendah atau low base pada second quarter 2024 karena ada efek musiman. Untuk wholesale kumulatifnya secara 9 bulan terakhir itu ada di angka 633.218 unit. Ini masih di bawah sekitar 19,4% dibandingkan tahun lalu. Meskipun angkanya meski angka 9 bulan ini sebetulnya turun dan juga kelihatannya kurang begitu bagus, tapi target penjualan kita yang kita sudah pangkas ke 852.000 ini kelihatannya masih memungkinkan. Next. Ya, ini adalah key highlight dari penjualan mobil pada bulan September. Penjualan mobil Astra pada September 2024 ini cukup lemah ya. Untuk Astra mereka tetap mempertahankan pangsa pasar yang dominan, tapi ada penurunan dari 57% di tahun lalu, sekarang cuma 55%. Kalau untuk merek non Astra pada bulan September mengalami penurunan juga sebesar 4,5% secara bulanannya. Brand yang mengalami penurunan terdalamnya adalah dari brand BEV ya, BEV dari China seperti Chery, BYD, dan juga BEV dari Korea yaitu Hyundai. Secara kumulatif, 9 bulan terakhir ini Astra meraih pangsa pasar 57%, naik dari 56% untuk 9 months 23-nya. Ini total penjualannya di 357.000 unit, 802 unit. Dan dipimpin oleh Toyota, Lexus, dan juga Daihatsu ya. Kalau untuk non-Astra, sebetulnya yang masih dominan dan kuat adalah di Mitsubishi, Honda, Suzuki. Mitsubishi di 74.287 unit terjualnya. Next. Oke, kalau kita bahas tentang EV, kita ngelihat ke BEV dan HEV. Untuk BEV, penjualan BEV di Indonesia ini mencapai 4.329 unit. Sebetulnya ini angkanya turun ya, 18,2%. Tapi kalau secara tahunannya tetap naik 124%. Penurunan ini kita melihat karena adanya pelemahan penjualan dari BYD. Pada bulan Agustus 2024 ini sebetulnya penjualan BYD udah nyampe 2.940, tapi pada September dia ada penurunan menjadi 2.075. Sebetulnya yang mencatat pertumbuhan cuma ada satu brand ya, yaitu Wuling. Ini peningkatan dari 1.866 unit menjadi 2.004 unit. Nah, secara kumulatif sebetulnya penjualan BEV ini mencapai 27.375 unit, peningkatan yang cukup bagus sekitar 169% secara tahunannya. Untuk BEV yang terlaris untuk 9 bulan terakhir ini adalah di Chery Omoda sekitar 3.691 unit, disusul oleh Wuling, Wuling Cloud, dan juga BYD Atto. Untuk hybrid sebetulnya penjualannya di 5.521, ini juga menurun ya seperti BEV, nurunnya 9,48%, tapi secara tahunannya naiknya tidak setinggi BEV ya, kenaikannya cuma di 12,8%. Kalau kita lihat di sini penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan penjualan berbagai merek utama, jadi mereka juga ikut tergerus. Tapi kalau untuk top sellernya tetap masih di hybridnya Toyota, yaitu Innova Zenix di 3.099 unit. Yang berikutnya pun tidak mencapai 1.000 unit, yaitu di Suzuki XL7 Hybrid. Kalau kita ngelihat secara penetration rate, kita melihat adanya penurunan yang dialami oleh keduanya, HEV dan BEV. Sejak penurunan ini kita lihat sebetulnya peningkatannya dari April sampai Agustus ini cukup bagus ya, tapi ternyata pada bulan September penjualannya tidak begitu kuat. Dan kita ekspektasikan mungkin ke depannya akan lebih baik lagi. Next. Nah, kalau kita ngelihat secara global, sebetulnya penjualan EV global ini mencatat ya rekor ya, sekitar 1,7 juta unit pada September 2024. Ini melebihi angka dari Desember 2023 di 150.000 unit. Dan yang memimpin ini adalah dari China, penjualannya di sekitar 1,1 juta unit, naik 90.000 unit dari Agustus. Kumulatifnya, kalau kita melihat sebetulnya di China ini penjualannya tetap kuat, meskipun ada tarif baru ekspor BEV ke
negara-negara Eropa ya, mulai November 2024 ini. Kalau untuk dari Amerika dan dari Amerika dan Kanada, sorry, ini penjualan EV naik sekitar 10% year to date. General Motors menjual hampir 10.000 unit Chevrolet Equinox di kuartal ketiga dengan peluncuran model baru seperti Sierra EV dan Volvo EX. Kalau di Eropa, sebetulnya penjualannya ini yang sebetulnya ada penurunan ya. Kita melihat biarpun mereka mencapai 2,2 juta unit secara year to date, itu penjualan dari PHEV atau plug-in hybrid dan juga hybrid ada penurunan. Kalau dari secara BEV sebetulnya menaik sekitar 12%. Kita melihat yang penurunan terbesarnya sebetulnya terlihat pada negara Italia dan juga Jerman. Norwegian masih, kalau untuk Norway mereka masih memimpin penetrasi EV. Meski volume penjualannya lebih sedikit dibandingkan negara Eropa lainnya. Next. Untuk penjualan motor di Indonesia naik sekitar 3,7% menjadi 528.000 unit pada September 2024. Ini menandai bulan ketiga berturut-turutnya pertumbuhan penjualan motor ya. Meski lajunya lebih lambat. Kalau kita melihat sebenarnya penjualan motor secara month on month atau secara bulanannya itu ada penurunan, tapi kalau secara tahunannya ada peningkatan. Kita melihat secara kumulatif 9 bulan terakhir ini total penjualan motor mencapai 4,9 juta unit. Ini peningkatan 3,2%. Dan dengan angka ini kita sebetulnya cukup optimis bahwa target dari AISI sekitar 6,2 sampai 6,5 juta unit ini bisa tercapai ya pada tahun 2024 ini. Next. Dan demikian kita mempertahankan rating overweight kita untuk sektor otomotif meski hasil September, third quarter dan juga 9 bulan terakhir yang cukup rendah ya dibandingkan perkiraan. Gaikindo sebetulnya mengkoreksi target penjualan mobil mereka dari 1,1 juta unit menjadi 900.000 unit. Tapi menurut kami ini masih agak tinggi ya. Target kami di masih ini sekitar 852.000 unit penjualan mobilnya di tahun 2024. Dan sekarang run rate-nya ada di 74,2%. Jadi menurut kami ini sangat memungkinkan untuk tercapai ya. Untuk topik kami ada untuk sektor ini ada di Astra ya, dengan target harga di 6.050. Ini setara dengan 7,6 PE, sedikit lebih rendah dari 5 tahun, negative funds division PE di 7,65 kali. Sekian presentasinya hari ini, kembali ke Glinda. Market